Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 236, Harta Karun yang sangat mahal. Tingkat otoritas dalam berburu sulit untuk ditingkatkan dan memiliki persyaratan yang ketat. Seorang jenius tingkat Suan tingkat tinggi setidaknya akan menjadi Raja Bela Diri di masa depan. Dalam sejarah serikat berburu, selama mereka tidak mati, hal itu pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Meski pada tingkat otoritas yang sama, si jenius tidak sebaik Raja Bela Diri. Namun Raja Bela yang kuat di masa depan layak mendapatkan perlakuan dari Tuan Lu dan Yan Yuese. Dia telah terbelenggu tidak bisa naik ke Raja Seni Bela Diri tingkat 6 selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa dengan mudah menyinggung seorang jenius dengan potensi besar. Otoritas dari 4 serikat besar dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, Suan Huang. Otoritas tingkat Suan sangat jarang terjadi di tempat-tempat kecil. Di tempat di mana orang-orang kuat berkumpul, tidak ada gunanya disebutkan mengenai otoritasnya di dalam serikat berburu. Luo Xiu tidak terlalu peduli dengan level. Jika dia mau, selama dia mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Sura, penilaian internal serikat terhadap potensinya akan segera ditingkatkan beberapa level. Tapi Luo Xiu tidak sebodoh itu, identitas Raja Sura sangat sensitif, dan jika dia tidak hati-hati, dia bisa terbunuh. Melangkah ke depan, Luo Xiu duduk di hadapan lelaki tua berjanggut putih itu. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda mau membeli atau menjual harta karun di dalam serikat. Tuan Lu bertanya sambil tersenyum ramah. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak berpikir bahwa seorang anak laki-laki dapat menghasilkan sesuatu yang berharga. Saya akan menjual sesuatu dulu. Luo Xiu tersenyum tidak setuju, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Lu tua mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu dengan curiga dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Wajah awalnya yang tidak peduli tiba-tiba berubah warna. Ya Tuhan, ada apa di dalam cincin ini? Mungkinkah aku terlalu rabun untuk melihatnya salah? Atau mungkin anak ini mengukir formasi ilusi ke dalam ring? Melihat lelaki tua tercengang di seberangnya, dengan matanya yang berubah, Luo Xiu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Lu, apakah ada yang salah dengan benda di cincin saya? Tuan, mohon bersabar. Tuan Lu adalah kepala penilai harta karun dari serikat berburu kota Moruo kita. Tuan, dia pasti akan membuat penilaian yang adil atas harta karun Tuan Muda. Wanita jangkung di samping berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama melirik ke arah Tuan Lu dengan curiga, memperhatikan kelainan ekspresi dari kepala penilai harta karun. Tuan Lu juga bereaksi, menunjukkan sedikit rasa malu. Maaf, saya sedikit lepas kendali. Yang sangat mengejutkan saya, harta yang Tuan Muda bawa, mungkinkah itu Tuan Muda adalah ahli penempaan? Tuan Lu bertanya menyelidiki. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Kebanyakan ahli penempaan memiliki lengan yang tebal dan bulat. Bagaimana saya bisa menjadi ahli penempaan dengan tangan dan kaki kurus seperti ini? Tuan Lu kaget dengan isi cincin yang dikeluarkan Luo Xiu, karena yang dia keluarkan cincin penyimpanan berisi semua ahli bela diri yang digunakan oleh Raja Bela Diri yang dia bunuh. Kebanyakan dari barang yang ada di dalamnya adalah senjata tingkat bumi, dan beberapa di antaranya adalah senjata tingkat bumi peringkat menengah. Level senjatanya mungkin tidak tinggi, tapi jumlahnya ratusan. Di pasaran di Tanah Darah Utara, harga senjata tingkat bumi tingkat rendah adalah sekitar 20.000 batu vitalitas tingkat menengah, dan nilai senjata tingkat bumi tingkat menengah adalah sekitar 60.000 batu vitalitas tingkat menengah. Nilai total senjata di cincin ini lebih dari 8 juta batu vitalitas kelas menengah. Raja Bela Diri bernama Lu Lao ini memiliki kekayaan yang dianggap kaya di kalangan Raja Bela Diri, namun kekayaannya hanya beberapa ratus ribu batu vitalitas kelas menengah. Dibandingkan dengan lebih dari 8 juta, ratusan ribu memang tidak ada apa-apanya sama sekali. Tentu saja, senjata-senjata ini harus dinilai sebelum nilainya dapat ditentukan. Lebih dari seratusan senjata, hal itu membuat proses identifikasi lelaki tua berjanggut putih itu sibuk. Pedang Naga Biru Ganda, ini adalah karya terkenal dari master penempaan tingkat 9 dari Tanah Suci Langit ketika dia menembus tingkat ke-6. Tuan Lu mengambil 2 pedang perang tingkat bumi tingkat menengah, dengan sebuah keterkejutan di matanya. Luo Xiu mengerutkan kening, dan sekilas dia mengenalinya. Kedua pedang naga biru itu adalah senjata Bei Chen Yusan yang dibunuh olehnya di alam rahasia raja.
Dia tidak menyangka bahwa latar belakang Bei Chen Yusan tidak kecil, dan senjata yang dia gunakan juga memiliki latar belakang yang begitu besar. Tuan Lu sepertinya tidak terlalu memikirkannya, dan masih menghela nafas. Meskipun pedang naga biru ini hanyalah pedang tingkat bumi tingkat menengah, jika dilelang, dia akan memiliki reputasi sebagai ahli penempaan tingkat 9. Setidaknya mereka bisa dijual dengan harga tertentu, harga jutaan batu vitalitas. Luo Xiu terbatuk dan berkata dengan ekspresi serius, "Saya tidak ingin orang tahu dari mana pedang naga biru itu berasal tanganku." Menurut aturan serikat, barang-barang yang dijual melalui saluran internal tunduk pada peraturan kerahasiaan. Ya, tolong jangan biarkan Tuan Lu memberitahu orang lain. Saat Luo Xiu berbicara, matanya melirik ke arah Tuan Lu dan wanita jangkung itu. Maksudnya sangat jelas, Tuhan mengetahui hal ini. Anda mengetahuinya dan saya mengetahuinya. Jika orang keempat mengetahuinya, pasti kalian berdua yang membocorkan rahasianya. Jangan khawatir, Tuan Muda, tentu saja kami akan merahasiakannya. Wanita jangkung itu mengungkapkan pendiriannya terlebih dahulu. Saya harus mematuhi peraturan serikat. Tuan Lu juga berkata dengan cepat. Luo Xiu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi tentang masalah ini. 2 jam kemudian, Tuan Lu membuat penilaian akhir harga para senjata di dalam ring. Semuanya berharga 8,37 juta batu vitalitas kelas menengah. Bisakah kamu menukar semuanya menjadi batu vitalitas bermutu tinggi untukku? Ini, Tuan Muda harus tahu bahwa batu vitalitas bermutu tinggi itu langka. Untuk menukarnya, saya membutuhkan 110 yuan untuk kelas menengah seharga 80.000 yuan untuk kelas atas, Tuan Lu berkata. Oke, Luo Xiu mengangguk. Baginya, batu yuan ki tingkat menengah hanyalah sebuah angka. Hanya batu yuan ki tingkat tinggi yang akan memiliki efek meningkatkan dan membantu latihannya. Dia juga mengetahui bahwa batu yuan ki tingkat tinggi adalah sumber daya yang langka. Karena 6 alkemis di atas level itu langka, dan ramuannya langka. Banyak orang kuat di atas tingkatan Raja Bela Diri yang menggunakan batu vitalitas bermutu tinggi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tuan Lu hanya bertanggung jawab atas penilaian. Tentu saja, tidak mungkin memberi Luo Xiu 80.000 batu vitalitas bermutu tinggi sebagai harta karun barang milik Luo Xiu. Dia kemudian mengeluarkan sebuah cincin, dan meletakkannya di atas meja. Kali ini, Tuan Lu tidak berani mengintipnya sama sekali. Dia dengan hati-hati mengambil cincin itu, memasukkan kesadarannya ke dalamnya, dan mau tidak mau menghela nafasnya. Di dalamnya, ada lebih dari 100 senjata tingkat bumi. Dan di dalam cincin ini, ada botol ramuan, semuanya dari kelas 5 dan 6 yang dimurnikan oleh Xiu sendiri. Tetapi yang terkandung dalam cincin penyimpanan Raja Wu Bela Diri yang dia bunuh, semuanya adalah ramuan 80%, dan semuanya sampah, jadi dia tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bahkan sampah di matanya ini terlalu memalukan untuk diberikan kepada Hu Qingqing. Bagaimanapun, Hu Qingqing dianggap temannya dan dia tidak akan memaafkan dirinya, karena telah memberinya sampah seperti itu. Lebih dari 2 jam telah berlalu, dan ada butiran keringat di dahi Tuan Lu. Nilai total pil ini sangat mencengangkan. Harganya mencapai lebih dari 10.000 yuan. Kepala Lu terasa pusing, dan diam-diam dia berpikir bahwa orang ini tidak akan memikirkan hal lain, bukan? Luo Xiu bertanya sambil tersenyum. Serikat hanya menerima seni bela diri dan seni bela diri level 7 atau lebih tinggi. Tuan Lu berkata dengan hormat, seseorang yang bisa mengeluarkan begitu banyak hal, meskipun dia masih sangat muda, jelas bukan orang biasa. Luo Xiu tersenyum dan mengangguk, lalu di bawah mata Tuan Lu yang gemetar, dia mengeluarkan cincin yang lain dan meletakkannya di atas meja. Kali ini, bahkan wanita jangkung yang telah melihat banyak pria kuat di atas Raja Bela Diri, merasa sedikit lamban dalam langkahnya dan merasa pusing. Tangannya gemetar saat dia meraih cincin itu berkata, seiring bertambahnya usia, tangan kita menjadi kurang responsif. Ketika kesadaran spiritualnya melihat apa yang ada di dalam ring, Tuan Lu ingin pingsan dan hampir tak sadarkan diri. Di dalam ring, ada selip batu giok yang tersusun rapi dan beberapa buku yang menguning. Banyak seniman bela diri yang membawa latihan yang mereka latih setiap hari, sehingga mereka dapat berlatih dan memahami misteri latihan tersebut kapanpun dan dimanapun. Luo Xiu telah membunuh banyak master, dan dia telah memperoleh banyak keterampilan seni bela diri. Namun, tidak ada keterampilan tingkat 9, semuanya adalah keterampilan tingkat ke-7 dan ke-8. Keterampilan tingkat ke-9 dianggap sebagai rahasia inti di antara kekuatan tertinggi. Murid umumnya tidak diperbolehkan membawa keterampilan semacam ini secara pribadi untuk mencegah kebocoran. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa jika ada seni bela diri kelas 9 di dunia luar akan menimbulkan keributan dan persaingan satu sama lain. Adapun seni rahasia, dan bahkan kekuatan magis yang melampaui seni rahasia,
Bahkan di tempat suci tertinggi, hanya sejumlah kecil orang yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Nilai keterampilan seni bela diri lebih tinggi dibandingkan dengan senjata dan ramuan. Di ring ketiga yang dikeluarkan Luo Xiu, ada lebih dari 30 jenis latihan dan seni bela diri kelas 7, dan ada 17 jenis latihan dan seni bela diri kelas 8. Akhirnya, harga keterampilan seni bela diri ini diperkirakan mencapai 10 juta kelas menengah. Luo Xiu meminta agar semua batu vitalitas ditukar dengan batu vitalitas bermutu tinggi. Dalam transaksi ini saja, 260.000 batu vitalitas bermutu tinggi telah diterima. Faktanya, Luo Xiu masih memiliki beberapa slip giok dan harta formasi yang belum dia keluarkan. Dia khawatir jika dia terus mengeluarkannya, Tuan Lu akan langsung pingsan. Dalam perjalanan kembali ke kamar, wanita cantik jangkung dan seksi yang menyapanya, dan selalu mengungkapkan pesonanya secara tidak sengaja, yang membuat Luo Xiu benar-benar tercengang. Meskipun wanita ini cukup cantik, Luo Xiu tidak tergoda, karena dia berpura-pura tidak melihatnya memamerkan pesonanya. Melihat Luo Xiu membuka pintu dan masuk, resepsionis cantik tinggi dan seksi itu mengerucutkan bibir merahnya dan menghentakkan kakinya karena kesal. Keesokan harinya, wanita jangkung itu datang ke pintu kamar Luo Xiu. Sebelum dia mengetuk pintu, Luo Xiu menyadari bahwa formasi peringatan telah dipicu. Kali ini wanita jangkung dan langsing tidak datang untuk merayunya, melainkan mengiriminya cincin penyimpanan berisi 260.000 batu vitalitas bermutu tinggi. Tuan, Ketua Serikat ingin bertemu dengan Anda, kata wanita jangkung itu sambil tersenyum menawan. Oh, mengapa Ketua Serikat ingin bertemu dengan saya? Luo Xiu bertanya dengan santai. Luo Xiu sama sekali tidak terkejut karena Ketua Serikat berburu Kota Moro memperhatikannya. Lagi pula, transaksi 260.000 batu vitalitas bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Bawahan ini tidak tahu. Oke, pimpin jalan. Bagaimanapun, dia dianggap berada di wilayah Ketua Serikat saat ini. Pihak yang ingin bertemu dengannya adalah orang kuat di level penguasa bela diri. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 235.